Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah serangan di kota Teheran, Iran, Rabu 31 Juli 2024. Nah, Iran menuding Israel sebagai pelakunya. Namun Israel tidak mengakui, tapi tidak juga menepis tudingan tersebut. Ini bukan kali pertama Israel menutup mulut atas pembunuhan-pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh badan intelijennya Mossad atau serangan-serangan di negara lain. Berbicara dunia intelijen, tentunya banyak hal rahasia dan operasi besar yang dilakukan. Peran intelijen ini sangatlah penting bagi sebuah negara. Bahkan tidak sedikit ulah intelijen asing memporak-porandakan sebuah negara. Bagaimana dengan Mossad? Mossad merupakan lembaga intelijen milik Israel yang dibentuk pada 1949. Awalnya, Mossad merupakan sebuah lembaga koordinasi yang sekaligus merupakan suksesor dari Haganah atau lembaga militer Yahudi di Palestina saat masa pendudukan Inggris. Mossad pertama kali dipimpin seorang direktur bernama Reuven Siloah. Ia aktif dalam diplomasi rahasia sebelum era pre-state. Namun demikian, saat awal terbentuk, Mossad dipenuhi konflik birokratik hingga mengalami kejadian memalukan pada 1951 dengan tereksposnya agen mata-mata Israel di Baghdad. Nah, sebenarnya Israel punya dua lembaga intelijen, yaitu Shin Bet untuk intelijen dalam negeri dan Mossad untuk intelijen luar negeri. Operasi Mossad berupa pencarian data, pencurian data, penculikan, pembunuhan, merekrut agen, serta beragam operasi lainnya yang telah dilakukan sejak 70 tahun terakhir. Pada 2018, Mossad mencuri dokumen dari Teheran terkait riset nuklir yang dilakukan Iran. Ketika itu, keberhasilan operasi dibuka ke masyarakat. Mossad sebagai lembaga intelijen sangat misterius. Mereka dikenal melakukan sejumlah operasi senyap penuh risiko. Ada satu agen Mossad yang dianggap berhasil dalam menjalankan operasinya adalah Eli Cohen. Mengutip Britannica.com, Eli Cohen dianggap sukses menjalankan misi, yakni melakukan infiltrasi di lingkaran pejabat tinggi pemerintah Suriah dengan menyamar menjadi seorang pebisnis Suriah. Namun demikian, penyamaran Cohen berhasil diungkap dan ia dieksekusi pada 1965. Mossad juga diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah aktivis perlawanan Palestina di seluruh dunia. Pada 2012, Israel mengakui telah membunuh wakil Yasser Arafat dalam operasi gabungan Mossad militer Israel untuk menghabisi Khalil al-Wazir alias Abu Jihad di Tunisia tahun 1988. Salah satu agen Mossad untuk operasi tersebut adalah perempuan yang pura-pura berwisata dengan kekasihnya. Dia membawa pistol yang disimpan di kotak coklat. Tak hanya itu, pemimpin pejuang Palestina faksi Jihad Islam Fathi Shikaki ditembak mati di Malta oleh seorang pengendara motor pada 1995. Mossad diduga bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah ilmuwan Iran yang terkait riset nuklir. Mossad juga dituding terlibat dalam bom mobil yang membunuh pemimpin Hezbollah Imam Mughniyeh di kota Damaskus, Suriah. Dalam beberapa tahun terakhir, Mossad diketahui mengincar sejumlah orang Palestina di Malaysia. Kepada media Israel, The Jerusalem Post, Avner Avraham, mantan agen Mossad yang sudah berdinas selama 28 tahun, menceritakan pengalamannya. Salah satunya adalah adanya buddy system atau sistem yang mengharuskan mereka bekerja minimal berdua. Selain itu, satu tim tidak menuju sasaran di luar negeri dalam satu pesawat. Ciri lain yang unik adalah pada tahun 1980-an dan 1990-an, agen lapangan Mossad kerap menggunakan tas merek Samsonite. Avner Avraham mendirikan perusahaan Spy Legends yang bertugas membagikan aneka pengalaman operasi intelijen. Dia menghimpun mantan Mossad, FBI, agen CIA, dan mantan direktur Mossad dalam jejaring usahanya. Memang, sepak terjang agen intelijen Israel ini selalu punya kisah yang fantastis, entah fakta atau bahkan fiksi. Nah, tapi paling tidak lewat film Munich, karya sutradara ternama Steven Spielberg, kita bisa menyaksikan bagaimana agen-agen Mossad dikerahkan untuk membalas dendam atas kematian 11 atlet di ajang Olimpiade Munich 1972 di Jerman. Mereka mempelajari, menelusuri, dan memburu para pelaku sampai tunai dendam terbalaskan. Dengan menampilkan sepotong fragmen pembalasan, maka agen-agen Mossad dalam film itu tampil sebagai pihak yang dibenarkan untuk melakukan kekerasan atas nama pembalasan.